Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita bakal bahas tentang dunia modif-modif motor dan kebiasaan ketika kita ngemodif motor, ya kan. Di video kali ini kita bakal bahas untuk kebiasaan kita di zaman sekarang, caranya gimana sih? Bukan cara ya, metode. Metode. Ya pokoknya cara kita ngemodif tuh di zaman sekarang tuh beda di zaman kayak dulu sebelum ada zaman e-commerce. Oke, kita bahas random-random aja ya kan. Oke, jadi untuk pengalaman gua ketika ngebangun si Soju ini, jadi gua sangat dimudahkan sih sebenarnya dengan banyaknya e-commerce. Jadi ketika gua belanja itu untuk cari partnya kita sambil tiduran, sambil di kantor, sambil dimanapun itu bisa banget gitu. Cuman ketika kita ngebeli barang di e-commerce itu ada perasaan kayak yang hilang gitu. Apa anjir perasaan yang hilang? Jadi kalau kayak zaman dulu tuh kayak lebih seru ketika kita langsung diskusi sama si abang-abangan bengkelnya. Terus juga untuk tingkat akurasi pembeliannya itu menurut gue bisa jadi lebih akurat ya kan, karena kan langsung ngobrol tuh sama si abang-abangannya. Contoh gue kemarin kayak beli bracket piringan cakram itu, bracket kaliper bukan bracket piringan. Jadi gue seneng tuh, gue kayak ngebalikin memori gue di mana zaman e-commerce itu belum ada. Gue datang langsung ke bengkel beli, dan kebetulan ngobrol sama yang empunyanya, yang punya bengkelnya. Gue kebanyakan belanja tuh di Surgamio, nanti linknya kita kasih aja di deskripsi. Dan kebetulan si Surgamio ini dekat di rumah gue. Oke, kita lanjut. Terus gue seneng waktu ketika si kokohnya itu ngasih tahu, ini kalau misalnya pakai bracket ini pakai bautnya yang ini, dan di situ terjadilah diskusi. Jadi kalau kita kasih contoh mah kayak kontennya Bang Gofar Hilman, jadi kan kayak dia ke bengkel-bengkel terus sharing sama si pemilik bengkelnya, dan gue mengalami itu lagi di zaman sekarang. Itu kayak gue ngebalikin memori di mana si e-commerce ini belum berjaya kayak zaman sekarang gitu kan. Jadi menurut gue itu part yang seru, patut kalian coba. Jadi jangan terlalu ngandelin e-commerce sih kalau menurut gue. Jadi ada sisi apa ya, ibaratnya sosialisasi sama si bengkelnya. Terus juga menurut gue kalau untuk secara ngobrol langsung itu nambah ilmunya itu lebih nangkep banget gitu daripada kita ngelihat di YouTube. Tapi ngelihat di YouTube juga bagus sih sebenarnya, cuman nggak ada sisi komunikasi sosialnya gitu sama si pemilik bengkelnya gitu. Jadi gua berasa nostalgia. Jadi zaman dulu itu kita kalau misalnya mau ngemodif itu muter tuh ke bengkel-bengkel. Ribetnya dan yang bikin seru ketika barangnya itu nggak ada yang kita cari. Nah itu tuh kita harus nyari ke bengkel gitu. Gua dari Sukabumi itu pernah seniat itu buat beli part yang gua pengen, karena Sukabumi itu masih kota kecil, dan pada saat itu belum selengkap sekarang lah. Pada saat itu ketika gua mau beli part-part modif itu gua harus ke Bandung, dan pada saat itu tahun 2000-an awal gua sampai menyempatkan diri karena keinginan gue beli part yang gue pengen gitu, jadi harus ke Bandung gitu. Kalau sekarang tinggal tiduran pun punya gitu, bisa kita dapat gitu kan. Cuman kadang kalau kita belanja online itu experience-nya memang sedikit kurang. Yang kita seneng itu ketika paket sedang diantar ke alamat tujuan. Nah itu seneng banget tuh, nunggu paketnya itu emang experience yang nggak ada tuh zaman dulu gitu kan, nunggu paket. Kalau sekarang kita nunggu paket tuh berasa wah, itulah si tingkat kesenangannya di situ. Cuman kadang yang bikin bete itu untuk akurasi pembeliannya tuh, kadang kita kalau misalnya punya hitungan sendiri nih terus kita beli online, pasti aja ada yang salah gitu.
Nah kalau misalnya kita belanja ke bengkel langsung kan otomatis si penjualnya tuh hafal tuh muka kita. Jadi kalau misalnya salah itu masih kita bisa masih bisa kita kembaliin gitu loh. Dan experience itu sebenarnya bukan jadi apa ya, bukan jadi hal yang jelek gitu ketika kita belanja online pun. Dan di video ini gue itu pengen sharing aja sih, pengen kayak lebih apa ya, kalau dikombinasikan antara belanja online dan belanja langsung itu kayak lebih seru gitu kan, untuk apa ya, sesekali kita main ke bengkel itu biar nambah ilmu. Itu menurut gue bukan hal yang tidak menyenangkan, menurut gue menyenangkan. Mungkin untuk kaum introvert agak sedikit ya udahlah di kamar aja gitu kan, tapi experience untuk ke bengkel ngobrol langsung sama abang-abangan itu menurut gue seru loh. Bisa kita coba gitu kan, misalnya ada bengkel part mau di deket rumah kalian yang kayak menurut kalian bagus nih, coba aja mampir ke toko itu gitu, ngobrol. Ketika lo beli part yang murah-murah dulu aja, terus buka pembicaraan, terus sharing gitu. Gue pun sama yang si pemilik Surga Mio itu menurut gue welcome banget, si Ingkonya itu welcome banget. Ketika gue tanya apa cari bracket ini, terus ini kalau bracket ini yang biar langsung masang pakai bautnya ukuran berapa ya, terus dia langsung ukur-ukur gitu kan. Oh iya ini karena si Surga Mio ini udah hafal banget, udah hatam banget sama Mio, jadi kayak lo kalau misalnya mau pakai lo misalnya kalau mau pakai bracket mau pakai cakram 220, kalipernya yang masih standar, stoknya yang Mio Solvino itu kan ada tuh bracketnya, terus untuk bautnya pun ukuran panjangnya tuh dia sampai hafal ya. Ini kalau misalnya baut segini tinggal pakein ring aja, nanti masih tetap nembus segala macam lah. Jadi gue menemukan keseruan itu yang dulu gue dapatkan ketika e-commerce belum berjaya sampai sekarang gitu kan. Jadi dulu tuh gue sebelum kerja kayak sekarang, terus masih SMA lah bisa dibilang, tuh kayak tiap hari main ke bengkel gitu kan, terus ngobrol sama mekanik segala macam. Di situ walaupun gue nggak masang langsung, tapi gue ngeliat gitu, oh ya caranya tuh kayak gini. Terus kalau mau beli part tuh, oh ada nggak part ini, kalau nggak ada terus ke bengkel mana gitu. Dan sekarang baru bisa gue terapkan sih, karena kan gue ada sedikit kunci-kunci buat bongkar-bongkar. Jadi ya experience yang gue lihat dulu itu ketika gue praktekkan sekarang, oh ternyata nggak terlalu susah gitu kan. Yang penting mah kuncinya ada. Kayak contoh kemarin gue bongkar ban gitu, gue nggak pernah kepikiran gitu, bukan bongkar ban, bongkar roda yang ambil pelek gitu kan. Sebenarnya kan hal yang mudah, cuman kan kadang gue suka ragu ya buat ngelakuin itu ya. Dan kemarin itu karena pede lah, ya udah ada kuncinya. Ganti busing apa sih namanya, gearbox lah kalau kita bisa bilang, gearbox Mio buat busing peleknya. Ternyata bisa gitu kan. Dan itu menurut gue karena experience gue dulu sih. Walaupun cuma ngeliat doang, oh ya karena tahu caranya jadi kita lebih apa ya, masih keinget tuh, oh ya udah tinggal gini doang, dan ternyata gampang gitu kan. Jadi untuk zaman sekarang sebenarnya jauh-jauh lebih mudah, dan gue juga nggak menyalahkan buat beli part online, nggak juga. Kadang ya gue pun masih sering beli online gitu. Beli online itu menolong banget gitu kan, ketika kita nyari part yang kita pengen. Ketika kita mau beli part secara online itu enaknya kita bisa compare harga antara toko satu dan toko A, kita bisa nyari yang lebih murah. Dan kelemahannya untuk toko offline itu yaitu kita nggak bisa bandingin harga, dan memang kadang kalau misalnya toko offline itu sebagian bahkan lebih mahal daripada si toko online. Tapi experience yang gue dapet ini privilege bagi gue karena deket si Surga Mio. Jadi ketika kita datang ke bengkel langsung, gue bisa menggabungkan antara beli online sama beli offline. Kenapa? Karena gue buka e-commerce-nya si Surga Mio, gue cari barang yang gue pengen, terus gue tinggal tunjukin ke si abangnya, ada ini nggak? Jadi experience-nya double.
Ini menurut gue privilege buat gue karena deket bengkel yang menurut gue oke banget gitu kan. Jadi gue juga nggak harus nyari-nyari ada ini nggak ada ini, jadi gue tinggal ngeliatin aja, terus harganya sama yang di e-commerce. Jadi belanja online nggak salah, offline juga nggak salah. Menurut gue di sini kita bukan kita ya, jadi belibet ya. Gue cuman ngasih point of view ketika belanja online sama belanja offline digabungkan itu bakal lebih seru gitu. Ketika ada transaksi antara fisik gitu, transaksi fisik antara penjual dan pembeli itu, dan ketika kita bisa sharing sama si pemilik bengkelnya, itu menurut gue bakal jauh lebih seru sih. Jadi untuk kalian-kalian yang mager gitu, cobalah main ke bengkel gitu kan, biar nambah referensi, nambah ilmu gitu. Jadi gitu sih. Jadi ini gue cuman cerita dan berbagi ke kalian, sharing tentang pengalaman gue zaman dulu ketika ngemodif-modif dan zaman sekarang, ketika sekarang jauh lebih mudah, tapi menurut gue bisa lebih seru ketika keduanya itu digabungkan. Jadi gimana menurut kalian? Kalian punya experience apa tentang modif-modif motor apapun itu? Silakan kalian sharing di kolom komentar. Ya udah, segitu aja video random dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.